kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 17. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Dung didok ibanai muruk masude alonai, jala marlas niroha masude natoropi, siala saluhut pabahenanna na marmuliai. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, tidak selalu perbuatan-perbuatan baik itu akan mendapatkan respon yang baik. Ada saja orang yang tidak senang dan bahkan berusaha mencari-cari alasan untuk menyalahkan hal-hal baik yang kita lakukan. Tetapi baiklah kita jangan berhenti untuk berbuat baik, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Inilah salah satu pesan Nasharian kita hari ini, tentang peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat kepada seorang perempuan yang terbelenggu oleh penyakit selama 18 tahun. Dalam hal ini Yesus menunjukkan pemahaman yang benar tentang ketaatan kepada hukum Taurat, yaitu yang berpusat pada kasih. Sehingga kasih itu tidak bisa dihalang-halangi oleh tradisi-tradisi yang salah satunya adalah tentang hari Sabat. Maka kasih itu harus dinyatakan kapan saja dan di mana saja, karena Yesus juga berkuasa atas hari Sabat. Sementara bagi para pembenci Yesus, yaitu pemimpin-pemimpin agama, para ahli Taurat dan orang Farisi, memiliki pemahaman yang salah tentang ketaatan kepada tradisi dalam memelihara hari Sabat, sehingga bertentangan dengan ajaran kasih. Itulah sebabnya tindakan kasih yang dilakukan oleh Yesus menyembuhkan pada hari Sabat dianggap sebagai kesalahan dan pelanggaran kepada hukum Taurat. Maka Yesus merespon kemarahan itu dengan berkata, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Sahabatku terkasih, ketika Yesus menyatakan bahwa sudah saatnya perempuan itu dibebaskan, kita melihat di sana manifestasi dari kasih dan kuasa Tuhan Allah yang mengubah hidup seorang perempuan yang benar-benar menjadi sukacita baginya dan juga menjadi sukacita bagi banyak orang. Dari respon sukacita ini, kita diingatkan supaya yang pertama sahabatku semua mengakui kuasa Tuhan. Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan membebaskan. Dan kuasa itu terus berlangsung hingga hari ini dan sampai selama-lamanya. Jika saat ini mengalami berbagai pergumulan dan sedang dibelenggu oleh kuasa apapun, baik secara fisik, secara psikis maupun secara rohani, percayakan kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mungkin tidak dengan mujizat seperti kepada perempuan itu, bisa saja lewat proses pengobatan dan penyembuhan yang sedang saudara-saudariku jalani. Tapi percayalah, lewat itu Yesus berkuasa memulihkan dan tidak ada keadaan yang terlalu sulit baginya. Yang kedua, bersukacita dalam kesembuhan. Sukacita yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar Yesus menandakan betapa pentingnya momen penyembuhan itu. Kita juga diajak untuk bersukacita ketika melihat atau mengalami karya Tuhan dalam hidup kita dan dalam hidup orang lain. Karena kasih Yesus berlangsung tanpa mengenal batas waktu atau keadaan dan tetap akan dinyatakannya untuk selama-lamanya kepada semua orang, termasuk kepada saya dan kepada saudara-saudariku semua.
Oleh karena itu, mari kita sambut belas kasih Tuhan ini untuk membebaskan kita dari berbagai pergumulan dan tentunya menjadi sukacita bagi kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.